Lampu-lampu gantung berlapis emas di Kastil Windsor berkilauan pada malam bulan November itu memantulkan bayangan yang menari-nari di wajah-wajah yang membeku dalam ketidakpercayaan. Apa yang seharusnya menjadi jamuan amal elegan untuk merayakan puluhan tahun pengabdian kerajaan justru berubah menjadi manuver kekuasaan paling dramatis yang pernah disaksikan monarki Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Karena dalam 60 detik berikutnya, Pangeran William, pewaris takhta Inggris, akan melakukan sesuatu yang nyaris tak terpikirkan. Secara pribadi memerintahkan putri dari ibu tirinya untuk meninggalkan acara dengan dukungan langsung dari satu anggota kerajaan yang tak pernah berani dilawan siapapun, Putri Anne. Ini bukan kesalahan sesaat, bukan pula kekeliruan protokol istana. Ini adalah tindakan pembangkangan yang direncanakan dengan matang, sebuah langkah yang akan menyingkap retakan besar di fondasi dinasti Windsor. Dan ketika matahari terbit keesokan paginya, citra persatuan kerajaan yang selama ini dibangun dengan hati-hati pun runtuh tak bersisa. Namun, apa yang bisa mendorong calon raja melakukan unjuk kekuasaan sepublik ini? Sumpah lama apa yang sedang dijunjung tinggi? Dan mengapa Putri Anne, penjaga disiplin monarki yang paling teguh, berdiri di sisi William saat ia menarik garis tegas di pasir Windsor? Jawabannya tersembunyi dalam sebuah surat rahasia dari Ratu Elizabeth II. Bisikan-bisikan konfrontasi di balik pintu istana, serta perang senyap yang tengah berlangsung demi jiwa mahkota Inggris itu sendiri. Sebelum kita mengurai kisah luar biasa tentang kesetiaan, pengkhianatan, dan pengadilan kerajaan ini, pastikan Anda mengikuti terus karena apa yang akan terungkap akan mengubah segalanya tentang apa yang Anda kira Anda ketahui mengenai monarki modern. Malam ketika segalanya berubah, suasana di dalam Kastil Windsor dipenuhi ketegangan yang tak terucap. Para staf istana bergerak dengan kecepatan yang tidak biasa. Ekspresi netral profesional mereka menunjukkan celah-celah kecil kegelisahan. Daftar tamu jamuan amal ini telah menjadi bahan perdebatan sengit selama berminggu-minggu. Tetapi Raja Charles akhirnya mengambil keputusan. Putri Camilla, Laura Lopez, akan hadir sebagai simbol keharmonisan keluarga. Keputusan itu dimaksudkan sebagai isyarat persatuan, sebuah pernyataan publik bahwa keluarga kerajaan yang menyatu telah mencapai koeksistensi damai, modern, inklusif, dan progresif. Namun bagi Pangeran William, hal itu melambangkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, pengikisan perlahan batas-batas yang telah dijaga neneknya selama 70 tahun masa pemerintahannya. Sejak saat Laura melangkah memasuki aula megah dengan gaun malamnya yang anggun, tersenyum sopan kepada para pejabat dan dermawan, sikap William berubah. Mereka yang duduk dekat meja utama kemudian bersaksi bahwa sorot matanya menyempit, rahangnya mengeras sedikit demi sedikit. Itu adalah ekspresi seseorang yang telah mengambil keputusan. Mungkin sejak beberapa hari, bahkan berminggu-minggu sebelumnya. Jamuan makan berlangsung dengan keanggunan yang telah dikoreografikan sempurna, seperti yang selalu dilakukan monarki. Orkestra memainkan musik lembut, lilin-lilin berkelip, dan gelas sampahnya beradu dalam tos yang terjadwal rapi. Namun di balik lapisan kemewahan itu, sesuatu yang mendasar sedang bergeser. Laura Lopes, patut diakui, tampak sama sekali tidak menyadari badai sunyi yang sedang terbentuk di seberang ruangan. Ia berbincang sopan, berpose untuk foto, dan membawa dirinya dengan kepercayaan diri seseorang yang telah terbiasa berada di lingkungan kerajaan. Namun justru kenyamanan itulah kedekatan santai dengan mahkota yang bagi William terasa tak dapat ditoleransi. Setiap foto, setiap percakapan, setiap langkah Laura di lorong-lorong Windsor menyampaikan pesan tak terucap bahwa keluarga Camilla sedang diangkat ke ruang-ruang yang selama berabad-abad hanya diperuntukkan bagi mereka yang lahir dari darah kerajaan. Dan dalam pengangkatan itu, William melihat ancaman terhadap tatanan yang telah dijaga dengan ketat selama berabad-abad. Seiring berjalannya malam, percakapan menjadi semakin kaku.
Para bangsawan menghindari kontak mata, bahkan para diplomat asing yang tidak akrab dengan arus halus politik istana pun dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Lalu tibalah momen yang akan menggema dalam sejarah kerajaan. William condong ke arah ajudan pribadinya, sosok terpercaya yang telah melayaninya selama bertahun-tahun, dan membisikkan beberapa kata singkat. Nada suaranya tenang, tegas, dan final. Tidak ada kemarahan, hanya otoritas. Dalam hitungan menit, sang ajudan mendekati Laura Lopez dengan kehati-hatian maksimal. Percakapannya singkat, nyaris terdengar meminta maaf, tetapi pesannya tak terbantahkan. Kehadirannya tidak lagi diperlukan. Aula besar itu seolah menahan napas. Laura terdiam sejenak, kebingungan terlihat di wajahnya. Apakah ini kesalahan, kekeliruan jadwal? Namun sikap profesional sang ajudan tidak memberi ruang untuk pertanyaan. Ini bukan permintaan, ini adalah perintah kerajaan. Saat Laura dengan tenang diarahkan menuju koridor samping, udara di Kastil Windsor terasa semakin menyesakan. Tak ada suara keras, tak ada keributan. Namun justru keheningan itulah yang paling menggema. Sebuah pengingat dingin bahwa kekuasaan tidak selalu berteriak. Terkadang ia hanya berbisik. Berdiri tak jauh dari meja kerajaan, Putri Anne mengamati seluruh kejadian itu. Dan tepat ketika Laura menghilang dari pandangan, Anne melakukan sesuatu yang mengonfirmasi kecurigaan semua orang tentang apa yang baru saja terjadi. Ia mengangguk, hampir tak terlihat, tetapi cukup untuk menyampaikan segalanya. Gerakan halus kepala itu berlangsung kurang dari 1 detik. Namun bagi En Hung Ngui Hiu Ro Dong Luk Queen Luk di dalam istana, satu isyarat kecil ai cangkak nau sebuah bom hatnyan. Putri Anne, penjaga tradisi monarki yang paling tegas dan tanpa kompromi, baru saja secara terbuka menyetujui tindakan pembangkangan keponakannya. Ini bukan tindakan spontan, bukan pula kesalahan. Semua telah direncanakan, dihitung dengan cermat, dan dilaksanakan dengan presisi nyaris bedah. Di seberang aula, wajah permaisuri Camilla mendadak pucat. Saat itu ia tengah berbincang dengan seorang pejabat penting ketika kabar tentang apa yang baru saja terjadi sampai kepadanya. Putrinya, darah dagingnya sendiri, telah dikeluarkan dari sebuah acara kerajaan. Bukan karena skandal, bukan pula karena pelanggaran etika, melainkan semata-mata karena Pangeran William memutuskan bahwa ia tidak pantas berada di sana. Bagi Camilla, itu adalah penghinaan yang dibungkus rapi dalam bahasa protokol. Bertahun-tahun upaya membangun jembatan, memperjuangkan penerimaan, dan mencoba mengintegrasikan keluarganya ke dalam struktur kerajaan. Semuanya runtuh dalam satu momen yang menghancurkan. Sisa malam itu menjadi pelajaran sempurna tentang ketegaran khas Inggris. Senyum tetap terpasang, percakapan terus berjalan, tujuan amal tetap dirayakan. Namun, setiap orang di ruangan itu tahu, mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang bersejarah. Retakan terbuka di balik wajah persatuan keluarga Windsor. Ketika tamu terakhir meninggalkan Kastil Windsor malam itu, tim komunikasi istana sudah berada dalam kondisi darurat, namun upaya menahan cerita ini sia-sia. Pagi harinya, bisikan berubah menjadi tajuk utama dan spekulasi menjelma menjadi skandal. Akar pembangkangan. Untuk memahami mengapa Pangeran William mengambil sikap sedramatis itu, kita harus menengok bertahun-tahun ketegangan yang telah lama membara. Jauh sebelum insiden di Windsor, William semakin gelisah terhadap apa yang secara pribadi ia sebut sebagai kaburnya batas-batas. Di balik senyum sopan dalam pertemuan keluarga, ia menyimpan kekhawatiran mendalam tentang proses bertahap Camilla dalam memasukkan anak-anaknya ke dalam kehidupan kerajaan. Ini bukan kebencian pribadi terhadap Laura atau Tom Parker Bowles. William selalu bersikap sopan bahkan ramah terhadap keluarga ibu tirinya. Namun baginya, kesopanan tidak sama dengan penerimaan penuh, dan perbedaan itu sangatlah penting. William tumbuh dengan menyaksikan ibunya, Putri Diana, menghadapi kerasnya politik istana, seorang perempuan dengan darah kerajaan sejati, namun diperlakukan seolah dapat disingkirkan kapan saja. Ironinya tak luput dari perhatiannya. Puluhan tahun kemudian, individu tanpa garis keturunan kerajaan justru diberi akses dan pengaruh yang dulu ditolak bagi ibunya. Namun kekhawatiran William melampaui sejarah pribadi.
Ia meyakini dengan keyakinan hampir religius bahwa legitimasi monarki bertumpu pada satu fondasi yang tak boleh digoyahkan, garis darah, bukan kasih sayang, bukan pernikahan, bukan pula gagasan modern tentang inklusivitas, melainkan darah. Keyakinan ini diperkuat oleh satu sosok yang pendapatnya paling berarti baginya, Putri Anne. Anne memandang kenaikan posisi Camilla dengan kewaspadaan yang semakin besar. Setiap foto Laura di acara kerajaan, setiap penyebutan Tom dalam lingkaran istana, setiap normalisasi kehadiran mereka, semua dianggap Anne sebagai presiden berbahaya. Berbeda dengan saudaranya, Charles, yang mengutamakan keharmonisan daripada hierarki, Anne menolak untuk diam. Dalam percakapan pribadi dengan William, ia berbicara tanpa basa-basi. Nenekmu menghabiskan 70 tahun untuk melindungi kesucian institusi ini, katanya. Jika kita membiarkan garis darah menjadi sesuatu yang bisa dinegosiasikan, kita mengkhianati semua yang telah ia bangun. Kata-kata itu menggema kuat dalam diri William, bukan karena ambisi atau kecemburuan. Anne tidak menginginkan kekuasaan tambahan atau pengakuan publik. Ia berbicara murni atas dasar prinsip. Dan di sebuah institusi yang semakin digerakkan oleh citra publik dan tuntutan modernitas, kejernihan prinsip seperti itu menjadi langka. Bersama-sama, mereka mulai memandang diri bukan sebagai pemberontak, melainkan sebagai penjaga. Para orang dalam istana kelak menjuluki mereka para reformis senyap. Dua bangsawan yang dipersatukan oleh tekad untuk mempertahankan tradisi di tengah zaman yang tergesa-gesa ingin meninggalkannya. Namun kekhawatiran mereka tidak hanya bersifat filosofis, ada pertimbangan praktis yang sangat nyata. Setiap acara kerajaan memiliki makna, setiap foto menyampaikan pesan, setiap penampilan publik memperkuat narasi tertentu dan melemahkan yang lain. Ketika Laura Lopez hadir di acara-acara kerajaan bergengsi, pesan yang disampaikan kepada publik Inggris sangat jelas. Ia sedang diposisikan sebagai bagian dari keluarga kerajaan inti, bukan sekadar kerabat melalui pernikahan. William melihat ini sebagai langkah strategis. Ia percaya Camilla tengah melakukan apa yang ia sebut sebagai pembangunan warisan. Secara perlahan dan sistematis menormalisasi kedekatan anak-anaknya dengan mahkota, agar generasi mendatang menganggap mereka sebagai anggota sah keluarga kerajaan, dan anggapan itu tidak sepenuhnya keliru. Camilla, setelah puluhan tahun menghadapi permusuhan publik dan tekanan media, sangat menginginkan penerimaan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anaknya. Ia ingin mereka dilihat bukan sebagai penyusup atau masalah, melainkan sebagai bagian berharga dari keluarga kerajaan yang diperluas dan dimodernisasi. Setiap undangan, setiap foto, setiap momen publik yang anggun merupakan bagian dari strategi besar tersebut. Namun apa yang Camilla anggap sebagai penyembuhan dan inklusi, William dan Anne pandang sebagai pengikisan dan ancaman. Ketegangan itu telah menumpuk selama bertahun-tahun, muncul dalam bentuk-bentuk halus, daftar tamu yang diperdebatkan diam-diam, pengaturan tempat duduk yang memicu perselisihan, hingga peluang foto yang dikontrol dengan ketat. Setiap insiden tampak kecil dan mudah disamarkan sebagai urusan protokol, tetapi secara keseluruhan semuanya mengungkap perbedaan mendasar tentang arah masa depan monarki. Lalu tibalah pertemuan di St. James, saat dimana perbedaan filosofi berubah menjadi perlawanan nyata. Perjanjian rahasia. 3 hari sebelum jamuan di Windsor, Pangeran William dan Putri Anne bertemu secara tertutup di ruang aman Istana St. James. Pertemuan itu tidak tercantum dalam agenda resmi. Tidak ada ajudan, tidak ada catatan. Namun apa yang terjadi di ruangan itu akan mengubah jalannya sejarah kerajaan. Menurut sumber yang kemudian merangkai kejadian-kejadian tersebut, William dan Anne membuat sebuah kesepakatan. Mulai saat itu, tidak akan ada lagi gelar acara kerajaan atau pengaruh institusional yang diberikan kepada anggota keluarga non-darah tanpa persetujuan bersama mereka.
Mereka tidak merencanakan kudeta. Mereka sedang menetapkan pagar pengaman prinsip-prinsip yang mereka yakini perlu untuk melindungi monarki dari apa yang mereka anggap sebagai degradasi perlahan terhadap esensi paling sakralnya, garis darah kerajaan. Anne, seperti biasa, menguraikan situasi dengan kejelasan yang tanpa ampun. Kamu harus memahami ayahmu membuat keputusan berdasarkan kenyamanan pribadi, bukan demi integritas institusi. Demikian Putri Anne dikabarkan berkata kepada William. Jika kita tidak bertindak sekarang, monarki yang dibangun nenekmu akan menjadi sesuatu yang tak lagi bisa dikenali dalam satu generasi. William tidak membutuhkan bujukan. Ia datang ke pertemuan itu dengan tekad yang sudah bulat. Yang ia perlukan dari Anne bukanlah izin, melainkan kemitraan. Dan di ruang pribadi itu, di bawah tatapan potret para leluhur Windsor yang membentang selama berabad-abad, mereka membentuk sebuah aliansi yang lahir dari keyakinan bersama. Mereka menamakannya St. James's Accord. Meskipun nama itu tak pernah tercatat dalam dokumen resmi manapun, itu bukan perjanjian tertulis, melainkan kesepahaman moral, sebuah komitmen satu sama lain, dan pada prinsip-prinsip yang mereka yakini telah diwujudkan oleh Ratu Elizabeth II. Kesepakatan itu memiliki beberapa poin utama. Pertama, tidak ada individu tanpa hubungan darah langsung dengan keluarga Windsor yang boleh menerima undangan ke acara kerajaan resmi tanpa konsultasi bersama antara William dan Anne. Kedua, setiap perluasan gelar kerajaan atau pengakuan formal harus mendapatkan persetujuan mereka, terlepas dari keinginan sang raja. Ketiga, mereka akan bersama-sama mengawasi apa yang mereka sebut sebagai integritas garis keturunan, memastikan bahwa persepsi publik tetap jelas tentang siapa yang benar-benar memiliki status kerajaan dan siapa yang hanya terhubung melalui pernikahan. Langkah itu berani, bahkan nekat. Dalam konteks lain, tindakan dua bangsawan yang menetapkan otoritas di atas penilaian raja sendiri bisa dianggap sebagai pengkhianatan. Namun William dan Anne melihatnya secara berbeda. Mereka yakin sedang membela sebuah institusi yang lebih besar daripada siapapun, termasuk Charles sendiri. Apa yang mereka bangun sejatinya adalah struktur pemerintahan bayangan. Hak veto tidak resmi atas kebijakan kerajaan yang akan tetap tersembunyi dari publik, namun secara mendasar mengubah dinamika kekuasaan di istana. Dan kini mereka bersiap mengujinya. Pesan terakhir sang ratu, keyakinan William dan Anne tidak hanya bersumber dari penilaian pribadi. Mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat, apa yang mereka anggap sebagai restu Ratu Elizabeth II sendiri. Dalam proses peninjauan arsip pribadi sang ratu, sebuah audit tertutup yang dilakukan setelah wafatnya, ditemukan sebuah surat tersegel. Surat itu dibungkus kertas berkop kerajaan khas beliau. Di amplopnya hanya tertulis dua kata, "For continuity". Awalnya, para arsiparis kerajaan mengira surat itu bersifat seremonial. Barangkali pesan penutup untuk menenangkan para pewarisnya. Namun ketika Putri Anne membaca isinya, ia menyadari bahwa surat itu jauh lebih penting. Itu bukan sekadar pesan, melainkan peringatan. Isi persis surat tersebut dirahasiakan, tetapi menurut mereka yang mengetahui isinya, Ratu Elizabeth secara tegas menulis tentang bahaya membiarkan kenyamanan pribadi menggantikan kewajiban, serta menegaskan bahwa gelar dan garis darah adalah amanah suci, bukan kemudahan yang lahir dari kasih sayang. Yang paling kuat, sang ratu memperingatkan bahwa legitimasi tidak diwariskan melalui kedekatan, melainkan melalui hak kelahiran dan ketahanan. Bagi Anne, kata-kata itu terasa profetik. Sang ratu seolah telah meramalkan dilema yang kini dihadapi monarki. Pengaburan perlahan batas antara mereka yang lahir untuk memerintah dan mereka yang masuk melalui pernikahan. Anne menyimpan surat itu lebih dari setahun. Ia percaya pesan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman, bukan senjata dalam konflik keluarga. Namun setelah melihat semakin dinormalisasinya kehadiran anak-anak Camilla di acara-acara kerajaan dan menyaksikan frustrasi William yang kian memuncak, Anne mengambil keputusan penting. Ia membagikan surat itu kepada William. Dampaknya sangat besar. William
yang selama ini bergumul dengan rasa bersalah atas perasaannya, tiba-tiba merasa dibenarkan. Neneknya, sosok yang pendapatnya paling ia hargai, ternyata telah mengonfirmasi kekhawatirannya. Kamu telah melakukan apa yang dia inginkan, Anne dikabarkan berkata setelah William membaca surat itu. Sekarang kamu harus menuntaskannya. Surat itu menjadi pondasi moral mereka. Ini bukan lagi sekadar opini pribadi. Ini adalah kehendak Ratu Elizabeth. Dan perbedaan itu sangat berarti dalam hierarki istana. Ketika Raja Charles akhirnya mengetahui keberadaan surat tersebut, sumber-sumber menyebutkan ia terguncang. Ia menafsirkannya bukan sebagai bimbingan, melainkan sebagai teguran. Sebuah pesan dari luar liang lahat yang mempertanyakan pendekatan inklusif yang selama bertahun-tahun ia bangun. Bagi Charles, yang seumur hidupnya mendambakan persetujuan sang ibu, surat itu terasa seperti kekecewaan terakhir. Bahkan setelah wafat, ibunya seolah berpihak melawan persatuan keluarga yang begitu ingin ia capai. Namun bagi William dan Anne, surat itu adalah pembenaran. Mereka bukan pemberontak, mereka adalah pelayan setia visi sang ratu. Setiap keputusan yang mereka ambil setelah itu, dalam benak mereka adalah kelanjutan dari tugasnya. Surat itu mengubah aliansi mereka dari keyakinan pribadi menjadi kewajiban suci. Dan rasa kewajiban itulah yang menguatkan William menghadapi apa yang datang berikutnya. Konfrontasi dengan ayahnya. Konfrontasi di Clarence House. Malam sebelum jamuan Windsor, William tiba-tiba muncul di Clarence House tanpa pemberitahuan. Kedatangannya mengejutkan seluruh istana. Raja Charles sedang berada di tengah persiapan akhir dan protokol mengharuskan pertemuan semacam itu dijadwalkan lebih dulu. Namun, William tidak datang untuk mengikuti protokol. Ia datang untuk menarik garis batas. Konfrontasi dimulai dengan tenang. William, tenang namun tegas, menyampaikan posisinya dengan jelas. Laura Lopez tidak seharusnya menghadiri jamuan amal di Windsor. Kehadirannya di acara sebesar itu tidak pantas dan mengirimkan pesan yang keliru tentang hierarki kerajaan. Charles, lelah oleh bertahun-tahun ketegangan keluarga, dan bertekad menampilkan persatuan, menolak. Dia keluarga, katanya. Ini tentang menunjukkan bahwa kita telah melampaui perpecahan lama. Tidak, jawab William dengan suara stabil. Ini tentang menjaga kejelasan. Monarki tidak ditentukan oleh siapa yang kita sukai atau siapa yang kita nikahi. Monarki ditentukan oleh darah dan batas itu harus mutlak. Perdebatan pun memanas. Charles membela istrinya dan visinya tentang monarki modern semakin frustrasi. Ia menuduh William berpegang pada gagasan usang dan merusak hubungan keluarga demi simbolisme. Namun William tidak bergeming. Ia berbicara bukan sebagai anak, melainkan sebagai calon raja, dengan otoritas yang bahkan ayahnya sendiri sulit untuk sepenuhnya abaikan. Kemudian Putri Anne memasuki ruangan. Kehadirannya mengubah segalanya. Anne memiliki kemampuan langka untuk menyingkirkan emosi dan langsung menyentuh inti persoalan. Dan ketika ia berbicara, kata-katanya membawa kejernihan yang telah mendefinisikan seluruh karier kerajaannya. Masalahnya Charles, katanya dengan tenang, adalah kamu membuat keputusan berdasarkan kebahagiaan pribadi, bukan integritas institusi. Ibu memahami perbedaannya, William memahaminya, dan saya khawatir kamu tidak. Penilaian itu menghantam keras, justru karena disampaikan tanpa emosi. Charles mencoba membela diri, tetapi kini ia berhadapan dengan dua suara yang tak tergoyahkan. Bukan oleh kekuatan, melainkan oleh keyakinan. William dan Anne mewakili sesuatu yang tak bisa ia bantah, kesinambungan langsung dengan prinsip-prinsip ibunya. Camilla masuk di tengah percakapan, berusaha menjadi penengah. Namun ia segera mendapati dirinya menghadapi tembok yang sama kerasnya. Ketika ia memohon pengertian dan menegaskan bahwa kehadiran putrinya tidak berbahaya, William menjawab dengan kesederhanaan yang membekukan suasana. Ini bukan soal bahaya, ini soal hierarki, dan itu tidak bisa dinegosiasikan. Konfrontasi mencapai puncak emosionalnya ketika Camilla,
tersadar bahwa ia tengah melawan pertempuran yang telah kalah, menangis dan meninggalkan ruangan. Keheningan yang menyusul terasa menyesakan. Untuk pertama kalinya sejak naik tahta, Raja Charles menghadapi pembangkangan terbuka bukan hanya dari pewarisnya, tetapi juga dari saudara perempuannya. Sebuah keselarasan yang begitu kuat hingga mengguncang fondasi kekuasaannya sendiri. Situasi itu mengancam fondasi paling dasar dari otoritasnya. Pada akhirnya, demi mencari jalan menuju perdamaian, Charles menawarkan sebuah kompromi. Laura boleh hadir, tetapi harus tetap berada di latar belakang, tidak tampil menonjol. William dan Anne menerima keputusan itu, setidaknya di permukaan. Namun secara pribadi, William menafsirkan kompromi tersebut sebagai izin diam-diam untuk menegakkan standarnya sendiri jika batas itu dilanggar. Panggung pun telah siap. Persetujuan raja yang setengah hati, dukungan Anne yang tak tergoyahkan, dan tekad diam, William menciptakan badai sempurna yang akhirnya meledak di Windsor. Serangan balasan. Dalam beberapa hari setelah pengusiran di Windsor, kantor komunikasi istana menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun serangan tidak datang dari pengkritik luar. Serangan itu justru berasal dari dalam lingkungan kerajaan sendiri. Kebocoran informasi yang diatur dengan cermat mulai membanjiri tabloid dan media berita. Sumber anonim dari dalam istana menggambarkan William sebagai sosok kejam dan haus kekuasaan. Putri Anne dilukiskan sebagai dingin dan pendendam. Narasi yang dibangun sangat jelas. William telah mempermalukan seorang perempuan tak bersalah demi memuaskan pandangan usangnya tentang hierarki kerajaan. Bahasa yang digunakan di berbagai publikasi sangat mirip. Frasa seperti permaisuri yang emosional, perlakuan tidak adil, dan suasana tegang muncul berulang kali, menandakan pesan yang terkoordinasi, bukan laporan spontan. Tim William dengan cepat menelusuri sumbernya. Beberapa ajudan kerajaan yang diketahui memiliki hubungan dengan penghubung pers Camilla tercatat berkomunikasi dengan jurnalis hanya beberapa hari sebelum kebocoran dimulai. Ini bukan kemarahan spontan, ini adalah pembalasan strategi. Judul-judul berita berteriak tentang ambisi kekuasaan Pangeran William dan penegak hukum dalam perang dingin kerajaan. Setiap artikel memelintir insiden Windsor menjadi kisah kekejaman, bukan prinsip. Publik yang selalu lapar akan drama kerajaan melahap setiap kata. Media sosial pun meledak dengan perdebatan, sementara banyak komentator membedah isu ini tanpa memahami pertanyaan konstitusional yang jauh lebih dalam. Di dalam istana, kekacauan merajalela. Para pejabat senior berusaha keras mengendalikan krisis, tetapi setiap upaya meredam situasi justru memperparah keadaan. Ketika Raja Charles mengeluarkan pernyataan hati-hati yang menyerukan persatuan dan empati, media segera menafsirkannya sebagai teguran terselubung terhadap putranya sendiri. Judul berikutnya pun muncul. Charles menjauh dari tindakan William, memicu gelombang spekulasi baru tentang retaknya monarki. Sementara itu, Camilla diposisikan oleh para pendukungnya sebagai sosok kerajaan modern yang hangat dan disalahpahami. Seorang perempuan yang berjuang untuk memanusiakan institusi yang terjebak di masa lalu. Ironinya sangat tajam. Perempuan yang dulu dicap sebagai perusak kemurnian kerajaan kini digambarkan sebagai penyelamat emosionalnya. William memilih diam sebagai strateginya, menyadari bahwa respons langsung hanya akan menyulut api lebih besar. Namun di balik layar, ia tengah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada pembelaan diri. Ia sedang bersiap mendefinisikan dirinya dengan caranya sendiri. Pernyataan. Ketika Pangeran William akhirnya berbicara di depan publik, itu bukan melalui siaran pers defensif atau wawancara klarifikasi. Ia menyampaikan pidato resmi yang disiarkan televisi, jenis pidato yang biasanya diperuntukkan bagi momen-momen bersejarah nasional. Duduk berdampingan dengan Putri Anne, William menyampaikan pidato yang kelak dikenang sebagai salah satu pernyataan paling menentukan dalam masa depan pemerintahannya. Monarki tidak berdiri di atas kenyamanan, melainkan komitmen. Ia membuka pidatonya dengan suara tenang dan jelas. Ia bertahan bukan karena hubungan pribadi,
tetapi karena tanggung jawab suci yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui darah dan kewajiban. Bagi jutaan pemirsa, kata-kata itu terdengar seperti pembelaan tradisi yang menggugah. Namun, bagi mereka yang berada di dalam istana, setiap kalimat adalah pesan yang diperhitungkan dengan matang. Mahkota tidak diwariskan melalui kasih sayang, lanjut William, melainkan melalui garis keturunan, pengabdian, dan ketahanan mereka yang dilahirkan untuk memikul bebannya. Ia tidak menyebut nama Camilla, ia tidak menyinggung insiden Windsor. Ia tidak perlu melakukannya, pesannya sudah sangat jelas. Di sampingnya, anggukan halus Putri Anne berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Ini bukan seorang anak yang meminta maaf karena melangkah terlalu jauh. Ini adalah calon raja yang menetapkan prinsip-prinsipnya. Ungkapan komitmen terhadap garis keturunan segera menjadi pusat perdebatan nasional. Kaum tradisionalis memujinya sebagai kembalinya nilai-nilai yang benar. Kaum modernis mengecamnya sebagai pandangan usang dan eksklusif. Namun bagi Camilla yang menyaksikan dari Windsor, pidato itu terasa seperti tikaman. Apa yang dunia dengar sebagai kefasihan kerajaan, ia rasakan sebagai pengasingan permanen. Pidato itu menegaskan ketakutan terbesarnya, bahwa apapun gelarnya, berapapun lamanya ia berdiri di sisi raja, keluarganya akan selalu berada di pinggiran, diterima, tetapi tak pernah benar-benar setara. Reaksi Raja Charles pun tak luput dari perhatian. Para pengamat mencatat ketegangan di wajahnya saat putranya berbicara. Rasa sakit seorang ayah yang terjepit antara kesetiaan pada garis darah dan cinta pada istrinya terpahat jelas di raut wajahnya. Di saat itu, ia menyadari bahwa rasa takdir putranya telah melampaui kehati-hatiannya sendiri. William bukan lagi sekadar pewaris tahta. Ia telah menjadi pembawa standar monarki yang lebih tua, lebih keras, dan jauh lebih tak tergoyahkan. Sumber-sumber yang dekat dengan Camilla mengungkapkan bahwa ia meninggalkan tempat itu segera setelah siaran berakhir, memilih menarik diri dalam kesendirian. Sekarang mahkota itu miliknya. Ia dikabarkan berkata kepada seorang ajudan. Dia sudah menegaskannya. Tatanan baru. Dalam beberapa minggu setelah pidato William, dinamika di istana perlahan menetap dalam konfigurasi baru. Sebuah tatanan yang mengakui, meski tak pernah diucapkan secara terbuka, bahwa pusat kekuasaan telah bergeser. Kesepakatan St. James, yang sebelumnya hanya berupa fakta rahasia antara William dan Anne, pada praktiknya telah berubah menjadi kebijakan nyata. Daftar tamu untuk acara-acara kerajaan besar kini melewati lapisan pemeriksaan tambahan. Keputusan mengenai gelar dan pengakuan resmi menghadapi pengawasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Raja Charles menyadari bahwa melawan arus ini hanya akan memperdalam perpecahan di mata publik, akhirnya menerima kenyataan baru tersebut secara diam-diam. Masa pemerintahannya pun tidak lagi ditentukan oleh visi inklusif yang pernah ia dambakan, melainkan oleh kompromi dengan kekuatan-kekuatan yang tak sepenuhnya bisa ia kendalikan. Camilla berada dalam posisi yang nyaris mustahil. Secara gelar, ia adalah permaisuri, namun dalam hal pengaruh, ruang geraknya sangat terbatas. Anak-anaknya tetap menjaga jarak terhormat dari acara-acara kerajaan paling bergengsi. Jarak yang kini ditegakkan oleh aturan tak tertulis tetapi dipahami oleh semua pihak. Sementara itu, Putri Anne mengambil peran yang semakin besar sebagai apa yang oleh orang dalam istana disebut sebagai penjaga protokol. Posisi ini memberinya pengaruh luar biasa terhadap arah monarki tanpa memerlukan gelar formal atau pengakuan publik apapun. Dan William, ia justru keluar dari badai ini bukan sebagai sosok yang melemah, melainkan semakin kokoh. Ya, ia menerima kritik. Ya, ia dicap kejam dan dingin. Namun, ia juga membuktikan sesuatu yang sangat penting, bahwa ia memiliki keyakinan dan keberanian untuk mengambil keputusan sulit demi membela prinsip. Bagi mereka yang kelak akan mengabdi di bawah pemerintahannya, insiden Windsor menjadi momen penentu. Bukti bahwa Raja William Pitt di masa depan bukanlah penguasa yang memerintah berdasarkan konsensus atau popularitas, melainkan berdasarkan komitmen teguh terhadap apa yang ia yakini sebagai hakikat monarki.
Pesannya jelas. Di dalam Wangsa Windsor, tidak semua mahkota dimaksudkan untuk dibagi. Maknanya bagi masa depan. Pengusiran di jamuan Windsor bukan sekadar soal satu malam atau satu individu. Itu menyentuh pertanyaan mendasar yang dihadapi semua monarki modern. Apakah institusi kuno yang dibangun di atas garis keturunan masih bisa bertahan di era yang menjunjung inklusivitas? William dan Anne menjawab pertanyaan itu dengan pernyataan yang tegas, ya, tetapi hanya jika mereka menolak mengorbankan sifat dasarnya. Apakah visi tersebut mampu menopang monarki hingga abad ke-21 masih menjadi tanda tanya. Namun satu hal pasti, masa depan mahkota Inggris akan dibentuk bukan oleh mereka yang ingin memodernisasinya dengan segala cara, melainkan oleh mereka yang bersedia mempertahankan prinsip paling kontroversial sekaligus paling fundamental, bahwa legitimasi kerajaan tidak lahir dari pernikahan atau kasih sayang, melainkan dari garis darah yang tak terputus selama berabad-abad. Insiden Windsor menyingkap kebenaran yang selama ini berusaha disembunyikan istana. Di balik lapisan persatuan, terdapat perpecahan mendasar tentang apa itu monarki dan kemana ia seharusnya menuju. Dan dalam perpecahan itu, Pangeran William telah memilih sisinya. Kini pertanyaannya adalah apakah publik Inggris dan sejarah itu sendiri akan menilai pilihan tersebut sebagai wujud keberanian berprinsip atau justru keras kepala yang tragis. Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Namun satu hal tak diragukan, ketika hari itu tiba dan William menempatkan mahkota di kepalanya, ia akan melakukannya bukan sebagai raja yang berkompromi demi kenyamanan, melainkan sebagai sosok yang berjuang dengan harga pribadi yang mahal demi apa yang ia yakini benar. Dan setuju atau tidak, keyakinan semacam itulah yang pada akhirnya mendefinisikan seorang raja. Monarki tidak akan pernah sama lagi. Garis pertempuran telah ditarik. Dan seperti yang telah kita saksikan, ketika Pangeran William menarik garis, bahkan seorang raja pun harus menghormatinya.